Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Yusran dengan NIM 25031554070. Saya Renaldo Agatha Sugiono dengan NIM 25031554211. Di video ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Aljabar Matriks untuk kelas 2025A, yaitu membuat program komputer untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan matriks. Topik yang kami angkat adalah aplikasi penyelesaian sistem persamaan linear atau SPL menggunakan metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Kenapa kami memilih topik ini? Karena seperti yang kita tahu, menghitung matriks ukuran besar secara manual itu rawan salah hitung. Jadi kami membuat solusi otomatis memakai bahasa Python dan library GUI bernama tkinter. Bagaimana cara kerjanya dan bagaimana codingannya? Langsung aja Aldo bakal jelasin struktur awalnya. Kita mulai bedah kodenya dari sisi tampilan atau dari GUI-nya dulu. Seperti yang dibilang tadi, kita ini pakai tkinter. Nah, tantangan pertamanya itu bagaimana cara bikin inputan matriks yang ukurannya bisa berubah-ubah sesuai dengan soal. Nah, solusinya ada di fungsi set matriks input ini. Di sini kami menggunakan logika next loop atau perulangan bersarang, yang dimana pertama-tama program ini akan membaca dulu nilai dari n atau jumlah persamaannya, dan juga nilai dari m atau jumlah dari variabelnya. Lalu kode ini bakal melooping pembuatan kotak input entry sebanyak n baris dan juga m plus 1 kolom. Kenapa plus 1? Karena kolom terakhir itu untuk menyimpan konstanta b atau hasil persamaannya. Semua input ini nantinya akan disimpan di list self.entries biar nanti gampang untuk dipanggil saat melakukan perhitungan. Sekarang kita masuk ke inti matematikanya. Algoritma pertama, eliminasi Gauss. Langkah awal dalam codingan ini adalah membentuk matriks augmented, yaitu gabungan matriks koefisien A dan vektor B. Nah, poin paling penting ada di sini. Sebelum kita ngenolin angka di bawah diagonal, kode kami melakukan partial pivoting. Program bakal ngecek, di kolom ini angka mana yang nilai multiplier-nya paling besar. Kalau angka terbesarnya ada di baris bawah, program bakal otomatis nukar baris itu ke atas. Tujuannya ada dua, yaitu menghindari pembagian dengan 0 kalau pivot aslinya 0 dan mengurangi error pembulatan koma desimal biar hasilnya presisi. Setelah pivot aman, baru kita jalankan operasi baris elementer buat ngenolin angka di bawah pivot. Targetnya adalah bikin matriks segitiga atas. Begitu bentuk segitiga atas didapatkan, kode masuk ke tahap terakhir, yaitu back substitution. Loopingnya jalan mundur mulai dari variabel paling bawah, terus naik ke atas sampai x1 ketemu nilainya. Oke, itu tadi yang metode Gauss. Sekarang apa bedanya sama metode yang Gauss-Jordan? Kalau di fungsi yang Gauss-Jordan ini, kita nggak cuma ngenolin yang bagian bawah. Coba perhatiin baris yang ini. Begitu dapat pivot, satu baris itu langsung dibagi sama nilai pivotnya. Jadi pivotnya nanti itu akan dipaksa buat jadi angka 1. Terus kita lakukan eliminasi gak cuma ke baris yang di bawahnya, tapi juga ke baris yang ada di atasnya. Jadi output akhirnya itu nanti berbentuk matriks identitas atau eselon baris tereduksi. Kelebihannya kita nggak perlu lagi melakukan substitusi balik. Nilai di kolom yang paling kanan atau B itu otomatis menjadi solusinya. Dan di sini ada fitur validasi solusi. Kode ini pakai batas toleransi yang sangat ketat untuk mendeteksi angka 0. Logikanya, kalau rank A lebih kecil dari rank augmented, sistem otomatis mendeteksi tidak ada solusi. Kalau rank A lebih kecil dari jumlah variabel M, berarti solusi tak hingga. Kalau semuanya sama, dia akan kasih solusi unik. Sekarang saatnya pembuktian. Kita set N sama dengan 3 dan M sama dengan 3, klik set matriks. Saya masukkan persamaannya. Baris pertama 1, 1, 1, hasilnya 6. Baris kedua 1, 2, min 1, hasilnya 2. Baris ketiga 2, 1, 1, hasilnya 7.
Pertama, kita coba pakai metode Gauss dulu. Nah, ini hasilnya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Sesuai dengan teori Gauss, kode ini di belakang layar mengerjakan eliminasi, kemudian disubstitusi balik. Sekarang untuk soal yang sama, saya ganti ke metode Gauss-Jordan. Harusnya hasilnya sama. Hasilnya tetap sama persis. Jadi kedua algoritma di codingan kita ini berjalan dengan benar. Sekarang skenario 2, sistem yang inkonsisten. Saya bakal masukin persamaan yang nggak masuk akal. Baris pertama saya ubah jadi 1, 1, 1, 5. Tapi di baris kedua, ubah jadi 1, 1, 1, 10. Ini tidak masuk akal karena jumlah variabel yang sama hasilnya beda. Nah, ini kan muncul notifikasi sistem tidak konsisten. Nah, ini terjadi karena di dalam kode tadi ditemukan baris yang koefisiennya 0 semua, tapi hasilnya bukan 0. Jadi, validasi rank tadi berhasil mencegah program memberikan jawaban yang keliru. Jadi bisa dilihat kalau aplikasi berjalan sesuai rencana. Oke teman-teman, itulah demonstrasi lengkap aplikasi kami. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah Python dan TK-Inter bisa banget dipakai untuk membuat solver matematika yang user-friendly. Implementasi algoritma Gauss-Jordan butuh perhatian khusus di bagian pivoting dan handling error atau toleransi 0 biar hasilnya akurat. Sekian presentasi tugas aljabar matriks dari kelompok kami. Semoga penjelasannya jelas dan juga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.